Terima kasih Tuhan. Biar Engkau berkenan akan setiap penyembahan kami. Penyembahan yang mengalir dari hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Akan kebaikan, kemurahan, cinta kasih Tuhan yang begitu agung, begitu mulia dan begitu ajaib yang Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa adalah hidup penyembahan kepadamu. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami tetap menyembah Engkau. Allah yang besar, Allah yang baik, Bapa kami yang penuh dengan kasih dan rahmat. Kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan karena Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Allah yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Allah yang tidak pernah membiarkan setiap kami jatuh tergeletak sebab tangan-Mu senantiasa menopang kami. Allah yang akan selalu membawa kami naik tinggi seperti pada burung Raja Wali. Allah yang membuat kami naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cinta kasih-Mu. Dan saat ini kami mau buka hati kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berikan kepada kami hati seorang murid. Hati seperti rusa yang haus akan sungai yang berair. Lawatlah kami, jamah setiap kami. Tidak ada satupun di antara kami yang pulang dari tempat ini dengan tidak membawa apa-apa. Karena kami tahu berkat yang terbaik, the best blessing Tuhan sudah sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah dan bersabdalah kepada kami semuanya. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu. Dan di dalam satu nama yang penuh dengan keajaiban, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama itu kita semua yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan untuk Allah kita yang besar. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Terima kasih Pak Yuel yang memberi kesempatan kepada saya untuk boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belajar firman Tuhan. Makin hari Pak Yuel ini makin cakep saudaraku ya. Apalagi sudah potong rambut kemarin. Ya. Enggak pakai jas saja cakep. Terakhir saya ketemu dia pakai jas saudara. Khotbah di satu tempat ya, tambah cakep ya. Tapi enggak pakai jas pun tetap cakep saudara. Ya, karena punya istri yang cantiknya luar biasa ya. Yang selalu menopang dan menolong. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini PowerPoint saya ditampilkan. Jadi kita hari ini berbicara tentang pemenang sejati ya. Pemenang sejati. Jadi lagunya tadi sudah luar biasa ya, kita juga lebih daripada pemenang ya. Ya, pemenang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini saudaraku, muncul saudaraku ya sebuah fenomena yang namanya di mal-mal itu namanya rojali rohana. Yaitu apa saudara? Kalau rojali rombongan jarang beli. Itu aku banget Pak. Atau rohana, rombongan hanya nanya-nanya saja. Dan saya tambahi saudaraku yang terakhir adalah roh halus. Rombongan hanya ngelus-ngelus. Nah itu saya banget saudaraku ya. Jadi saya kalau ke mall lihat barang baik gitu, tak elus-elus gitu. Tapi tak lihat harganya kok mahal ya. Wes eman-eman saudaraku. Jadi saya termasuk golongan roh halus. Ya mungkin Anda juga termasuk yang rombongan roh halus. Tapi fenomena ini apa sih sebetulnya? Fenomena ini menunjukkan saudara bahwa situasi ekonomi itu tidaklah baik-baik saja. Dan secara keseluruhan tidaklah baik-baik saja saudaraku. Ya, memang beberapa pemilik mal berkata bahwa mal selalu penuh saudaraku. Beberapa sahabat yang punya restoran juga kafe penuh begitu ya. Tapi cuma beli kopi satu
bisa nongkrong 2-3 jam. Karena apa? Karena apa? Itu pengalaman yang ngomong, saudara ya. Saya tidak menuduh, saudara. Jadi belinya cuma es teh jumbo 3.000, saudara. Di situ. Ya daripada kita beli kuota, saudaraku, ya. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa situasi di tengah-tengah kita tidaklah mudah, ya. Sehingga kita tahu bahwa pada beberapa hari terakhir ya, timbul sebuah gejolak demonstrasi yang pada akhirnya juga mengarah kepada anarki, ya. Tapi itu sebagai sebuah sebagai sebuah gejolak dari masyarakat yang sudah enggak tahan lagi, ya. Sementara rakyat hidup dalam kondisi yang penuh dengan kesusahan, begitu anggota DPR diberi tunjangan 50 juta sebulan, joget-joget, saudaraku. Dan itu yang akhirnya menyebabkan, saudaraku. Dan bukan hanya di Indonesia, kalau Anda melihat gerakan-gerakan ini, bahkan di Nepal yang baru saja terjadi dalam 1-2 hari terakhir, begitu sangat mengerikan sekali. Ya, karena ada banyak anak-anak pejabat flexing dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita bisa mengikuti dalam berita-berita di media sosial. Fenomena-fenomena semua ini, saudaraku, menunjukkan apa, saudaraku? Bahwa keadaan itu tidak baik-baik. Kondisi keadaan menjadi lebih berat, saudara. Beban kehidupan yang semakin tidak mudah. Rasanya, saudaraku, kita itu membawa beban yang begitu berat. Sehingga banyak orang merasa apa? Lelah, merasa berat. Dan seringkali mereka dalam bahasa Jawanya sambat. Tahu ya sambat ya. Sambat itu mengeluh, saudaraku. Sebuah ungkapan begitu, aduh betapa beratnya kehidupan ini. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa hidup itu adalah sebuah pertandingan, saudaraku. Ada orang-orang yang mungkin masih bisa bersemangat. Tapi di lain sisi juga ada orang-orang yang mungkin merasa putus asa dan lelah, saudaraku. Bahkan tidak kuat lagi. Tapi kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, kita itu, saudaraku, dikatakan apa? Lebih daripada pemenang. Nah, ini kan sebuah kontradiksi, saudaraku. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab, dalam Roma pasal 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Alkitab dengan jelas, dengan clear berkata bahwa kita itu adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tapi jujur saja, saudaraku, dalam kehidupan ini, dalam pertandingan kehidupan ini, seringkali kita begitu terasa bukan lagi pemenang, tetapi menjadi orang-orang yang loser, orang-orang yang rasanya, aduh, jangankan bertanding, untuk pergi ke pertandingan itu rasanya aku begitu berat karena beban yang begitu luar biasa. Bahkan yang lebih lagi adalah bahwa seringkali kita merasa sudah menjadi orang yang kalah. Menjadi orang yang kalah. Istilahnya kalah sebelum bertanding. Lalu bagaimana caranya, saudaraku? Oleh karena itu hari ini kita akan melihat ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Bagaimana kita menjadi seorang pemenang sejati. Karena memang destiny kita. Saya mau katakan. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Engkau dan saya adalah pemenang sejati. Atau orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jadi sekarang colek kanan kiri saudara dan katakan engkau lebih daripada pemenang. Amin. Jangan cuma, alah itu kan biasa. No, saya katakan. Kalau Anda tidak punya iman untuk itu, Anda akan termasuk golongan 10 pengintai. Yang diberi janji Allah, terima kebenaran. Tetapi 10 itu tidak bisa menikmati the land of covenant. Satu tanah kemenangan yang dijanjikan Tuhan. Hanya 2 orang. Yosua dan Kaleb. Dan saya berdoa. Setiap kita
akan menjadi Yosua dan Kaleb yang memenangkan akan setiap pertarungan kehidupan ini. Tidak mudah, saudaraku. Kehidupan ini tidak mudah. Tapi mari kita belajar. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan saya dan kita semuanya melihat di dalam Filipi, saudaraku, pasal 3 ayat 12 sampai 14. Ya. Kita akan baca bersama-sama. Saya ayat 12, Bapak Ibu ayat 13, dan nanti saya akhiri dengan 14. Demikian firman Tuhan berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama, kalau saudara ingin menjadi pemenang sejati, yaitu orang-orang yang lebih daripada pemenang, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan bahwa pemenang sejati itu, saudaraku, tidak cepat puas dengan prestasi rohani yang sudah diperbuatnya. Jadi pemenang sejati itu tidak cepat merasa puas, saudaraku. Tidak cepat merasa puas dengan apa yang dia peroleh. Prestasinya, saudaraku. Makanya dalam ayat 12 dan 13a dikatakan demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita itu cepat berpuas diri, ya, cepat berpuas diri dengan prestasi kita. Karena apa? Karena kita mengukurnya dengan orang lain. Pak, saya ini sudah rajin ke gereja loh, Pak. Ya, walaupun sebulan 2 kali. Tapi itu lebih baik, Pak. Daripada si A yang kalau ke gereja itu hanya Paskah, Natal, dan ulang tahun gereja, Pak. Saya jauh lebih baik. Pak, saya ini lebih baik loh, Pak. Daripada si A itu. Saya ini sudah melayani, Pak. Ya. Walaupun ya kadang-kadang ya, istilahnya ya Senin Kemis, kadang-kadang saya mau, kadang-kadang ya enggak mau. Tergantung mood saya, Pak. Tapi kan itu jauh lebih baik daripada dia yang sama sekali tidak melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Anda melihat ya, ayat yang baru saja kita baca, Paulus itu tidak puas, saudaraku, dengan hanya sekedar prestasi rohaninya. Karena dia membandingkannya, saudaraku, dengan apa yang sudah Tuhan buat untuk dia. Jangan kita itu merasa cepat puas gitu ya. Di dalam kehidupan kita bahwa kita jauh lebih baik. Karena kita bandingkan dengan orang lain. Tetapi bandingkanlah dengan apa yang Tuhan buat. Jangan kita merasa puas, oh aku sudah berkorban banyak. Gereja itu aku yang memberi. Tapi kalau Anda bandingkan dengan apa yang diperbuat Kristus, Tuhan kan memberikan nyawanya untuk kita. Jadi apa yang kita berikan itu tidaklah sebanding. Sehingga dalam kehidupan kita, saudaraku, kita akan terus berbuat, kita terus akan melakukan yang jauh lebih baik, sesuatu yang lebih berkenan, dan makin berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang harus kita capai. Susi Susanti itu adalah pemain bulu tangkis yang saya rasa luar biasa. Kalau Anda melihat ya, prestasinya itu sangat fenomenal. Ya. Dia meraih juara All England 4 kali, juara dunia tahun 93, juara final Grand Prix 6 kali. Bahkan
Terakhirnya adalah ketika dia mendapatkan emas yang pertama untuk Indonesia. Ya, jadi Indonesia itu lucu ya. Ketika kita dapat 1 keping emas pertama kali di Olimpiade, semua rakyat senang saudara. Padahal kita punya gunung emas di Papua. Ya. Aneh gitu ya. Tapi ini menunjukkan apa? Prestasi yang luar biasa. Mewakili bangsa dan negara kita. Sehingga Indonesia tanah airku. Wah, itu berkumandang saudaraku di Barcelona, Spanyol pada waktu itu. Dan itu membanggakan kita semuanya. Tapi mari coba kita bayangkan. Ketika mungkin Susi Susanti penang pertama kali untuk juara All England saudaraku. Dan dia merasa berpuas diri begitu saudaraku. Saya yakin prestasinya akan mandek di situ. Tapi karena dia tidak berpuas diri, dia terus saudaraku melatih dirinya. Dia terus saudaraku makin mempersiapkan dengan terbaik saudaraku. Dengan apa? Dalam berlatih, bekerja keras saudaraku. Maka kita tahu bahwa kehidupannya saudaraku menjadi terus makin meningkat dan makin meningkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan inilah kunci sebetulnya ya, kekuatan dari seorang pemenang. Nah kalau dalam dunia olahraga, dunia fisik bisa seperti itu. Sebetulnya dalam dunia roh kita juga harus melakukan sama. Bukankah Rasul Paulus juga berkata bahwa kita itu harus melatih otot-otot rohani kita ini. Jadi anak Tuhan jangan mager, saudaraku. Tahu ya mager? Apa itu? Malas gerak. Berdoa pun mager, Tuhan. Saya tak berdoa sambil tiduran ya Tuhan. Nah itu orang yang doanya sambil tiduran. Adalah orang-orang yang melakukan doa semalam suntuk. Karena aminnya besok pagi saya yakin. Aneh ya, kalau orang berdoa itu bisa ngantuk saudaraku. Tapi nak mikir utang, melek terus saudaraku. Aneh, bin ajaib. Jadi seolah-olah doa jadi obat tidur. Wah ini salah besar saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan merasa puas. Ya, oh aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Tidak saudaraku. Percayalah ya. Bahwa ketika kita menghadapi tantangan dan kita menang di situ. Tuhan itu akan memberikan tantangan yang lebih besar. Tapi jangan takut. Itu akan membuat kita naik next level. Saudara, kalau Anda ujian, jauh lebih mudah mana? Ujian SD atau ujian SMA? Jauh lebih mudah ujian SD. Makin lama makin sulit saudaraku. Tetapi kita tahu bahwa level SD tidak bisa disamakan dengan SMA. Apalagi perguruan tinggi. Jadi teruslah. Berkarya, melayani Tuhan. Jangan takut menghadapi tantangan sebesar apapun. Karena engkau sedang mengalami next level. Amin. Ada banyak orang sekedar ikut-ikutan. Saya ingin next level, next level. Saya kadang-kadang itu ngerti enggak. Ketika kamu next level, kamu akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Kamu akan menghadapi masalah yang lebih besar. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh percayalah, tidak ada satu tantangan terbesar pun yang tidak bisa kita hadapi. Tidak ada satu masalah terbesar pun yang kita tidak bisa hadapi. Karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Itu saja kuncinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, istri saya sudah wanti-wanti, anak-anak saya sudah wanti-wanti. Karena ketika istri saya tadi lihat saya naik ke atas. Karena sejak hari Selasa, ya, tiba-tiba saudaraku ya, tiba-tiba. Saya ini tidak bisa gerak sama sekali, sakitnya bukan. Bahkan tidur pun sakit, saudara. Gerak sedikit, semua bagian tulang punggung saya saudaraku, waduh sakit.
Geser saudaraku, geser sedikit saja. Hanya senti, berapa senti, setengah senti pun tidak bisa. Saudara. Ketika saya coba untuk berdiri duduk, waduh tidak bisa. Sudah saya bilang, ini tidak bisa apa-apa saya. Tidak bisa apa-apa. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar. Hal itu pernah saya alami ketika beberapa tahun yang lalu, ya, mungkin tiga tahun ya. Malam sebelum saya berangkat saudaraku untuk KKR di Sumatera Utara, di berbagai kota mulai dari Medan sampai ke Aceh saudaraku. 10 hari KKR kesembuhan nonstop. Kan ya lucu saudaraku, pendeta kesembuhan ilahinya tidak bisa gerak. Tidak bisa gerak sama sekali saudaraku. Bagaimana mungkin? Besok harus berangkat, pesawat pagi-pagi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini ya tidak lucu Tuhan. Tapi aku percaya Engkau sanggup menolong. Bangun pagi saudara, waduh tidak mungkin. Tapi saya paksakan, saya hanya berdoa dalam nama Yesus. Saya hanya pegang dalam nama Yesus. Saya turun, sakitnya bukan main, saya tetap paksakan. Saya turun di bandara, saya kayak robot. Tapi saudara tahu apa? Ketika saya mulai melangkah, masuk ke bandara, apa yang terjadi? Semuanya hilang. Dan terjadi sesuatu yang ajaib. Orang lumpuh disembuhkan, orang buta melihat. Orang punggungnya serosis, tegak lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Anda bisa tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Dan saya katakan, Tuhan ini ya tidak lucu karena gereja saya itu sedang ulang tahun saudaraku. Hari-hari ini padat, tiap hari ada kegiatan. Dan saya sudah berjanji ke Pak Yuel untuk hari Sabtu ini. Dan hari ini saya mau katakan, saya bisa berdiri dengan baik. Janganlah takut terhadap segala sesuatu yang mencoba menghalangi engkau. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalahmu. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari penyakitmu. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatu yang membuat engkau rasanya putus asa. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Yang meng-create kita secara dahsyat dan ajaib. Jangan pernah mundur. Nah yang kedua saudaraku. Supaya kita menjadi pemenang yang sejati adalah bahwa pemenang sejati itu saudaraku adalah bisa berdamai dengan masa lalunya. Dalam Filipi ayat 13b dikatakan bahwa aku melupakan apa yang ada di belakang, yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Melupakan masa lalu itu bukan berarti kita jadi orang yang lupa ingatan, ya. Lupa ingatan. Apalagi kalau orang punya utang sama kita, mesti ingat itu. Karena kalau kita melupakan masa lalu itu artinya kita tidak ingat sama sekali, saudaraku, bahaya. Kalau saudara ditanya, nama bapak siapa? Saya siapa ya? Lupa mungkin. Mungkin Ateng, mungkin Iskak, mungkin Kadir. Kan bahaya kalau seperti itu ya. Dan yang lebih bahaya lagi adalah lupa sama istri atau suaminya. Sehingga walaupun sudah berkeluarga punya anak 5, ya ngakunya jejaka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang melupakan masa lalu artinya kita tidak lagi dipengaruhi saudaraku oleh masa lalu tersebut. Contoh yang paling konkret adalah Yusuf. Kalau saudara belajar dan membaca kisah Yusuf, kita tahu bersama bahwa Yusuf itu saudaraku mengalami sebuah kejadian yang sebetulnya sangat dramatis. Bagaimana dia coba ada rencana-rencana pembunuhan untuk dia. Bahkan pemukulan saudaraku. Dan pada akhirnya
Sesuatu yang jauh lebih mengerikan adalah bahwa dia dijual sebagai budak. Dan itu dilakukan oleh siapa, saudaraku? Oleh saudara-saudaranya sendiri. Jadi hari ini saudara, mungkin kalau soal harta, soal apa, engkau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dari saudaramu. Itu bukan berita baru. Itu sudah lama sekali. Dan Yusuf mengalami betapa menderitanya dia dijual sebagai budak. Tidak ada deklarasi hak asasi manusia untuk budak. Dan ketika dia tumbuh dan dia beriman, dan ketika dia menjadi orang kedua di bawah Fir'aun, dan saudara-saudaranya datang, sebetulnya bisa saja dia berkata, penjarakan mereka, bunuh mereka. Karena masa lalu yang telah mereka perbuat kepada Yusuf. Tapi kita tahu Yusuf tidak melakukannya. Masa lalu tidak mempengaruhi dia. Nah itulah kehidupan kita. Apapun yang terjadi dengan masa lalu, saudaraku. Yang berupa mungkin beban, kegagalan, ya, atau apapun dalam hidup kita. Itu kita harus terus maju. Tidak boleh itu membebani kehidupan kita. Ya mungkin kita orang yang dulu adalah orang yang berdosa. Tapi selama saya dan saudara bertobat di hadapan Tuhan, kasih anugerah Allah itu tersedia. Dan masa depan yang indah menjadi bagian dan hidupmu. Mungkin kau pernah mengalami kegagalan mendidik anakmu. Jangan kau putus asa. Dan kau berkata sudah tidak ada harapan lagi. Tataplah ke depan saudaraku. Masa lalu hanyalah mengingatkan kita. Kalau Anda naik mobil, lebih besar mana? Kaca spion atau kaca depan? Halo? Kaca depan. Karena kalau kaca spionmu jauh lebih besar dari kaca depanmu, nabrak kita. Masa lalu hanya mengingatkan kita untuk, hati-hati ya. Warning. Tapi masa depan adalah sesuatu yang luar biasa. Hidup kita tidak ditentukan, masa depan kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Tetapi hidup kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita berjalan dalam kebenaran atau tidak. Itulah yang menentukan. Bukan masa lalumu, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya melayani seseorang yang, aduh Pak, tidak ada gereja yang buka pada waktu itu. Akhirnya dia diberitahu di gereja yang dia datangi tetapi tertutup itu satpamnya ngomong. Gerejanya Pak Giarto itu sudah buka. Dan itu gereja yang pertama pada waktu itu buka di kota Semarang. Dia datang. Jadi katakan Pak, saya sudah putus asa. Saya sebetulnya anak pendeta. Tapi saya telah tinggalkan Tuhan. Dan rumah tangga saya sekarang hancur. Tidak ada harapan lagi. Rumah saya kemarin dimasuki rampok. Habis semua. Apa yang bisa diharapkan? Dia tinggalkan Tuhan. Dia tidak menemukan gereja. Yang biasanya penuh gegap gempita pada waktu itu. Terbuka dengan beberapa kali ibadah. Semuanya close karena COVID. Dan dia ketemu saya. Di tengah-tengah selesai ibadah. Dan saya katakan. Masa depanmu tidak ditentukan. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Nah yang terjadi hari ini. Saya bersyukur. Dia kembali ke kota asalnya. Dia menikah, dia bahagia. Dia punya usaha, dia berkembang. Luar biasa. Bayangkan ketika dia pada waktu itu mungkin merasa habis. Dan akhirnya dia bunuh diri. Tidak pernah akan terjadi. Yang ketiga, saudaraku, adalah apa? Bahwa pemenang sejati itu, saudara, terfokus kepada hadiah yang kekal. Pemenang sejati. Dalam Filipi pasal 3 ayat 14 dikatakan demikian. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi
dari Allah dalam Kristus Yesus. Wow. Saudaraku yang dikasih Tuhan, fokus itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini adalah sebuah film animasi di tahun 2006. Namanya Cars. Di tahun 2006 inilah saya pertama kali ngajak anak-anak saya yang masih kecil untuk nonton di bioskop. Ya, pertama-tama mereka, wah kok gelap begitu ya anak saya yang paling kecil. Tapi menarik film ini yang diproduksi oleh Pixar. Tokoh utamanya adalah Lightning McQueen, saudaraku. Ini berbicara tentang mobil balap, ya, mobil balap, di mana mereka punya mata, punya mulut, bisa bicara. Nah, menarik sekali. Tokoh utamanya Lightning McQueen ini, saudaraku, setiap kali dia bertanding, bahkan ketika dia keluar dari mobil yang menjadi tumpangannya, dia selalu akan berbicara kepada dirinya sendiri. Fokus, fokus, fokus. Kalau Anda pernah nonton film ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Fokus itu penting dan itulah yang memenangkan dia. Walaupun dia banyak menghadapi tantangan, dia seringkali dicurangi oleh lawan-lawannya. Tetapi pada akhirnya dia tetap sampai ke garis finish. Nah, dalam kehidupan kita, saudaraku, hari-hari ini, ada banyak orang yang hidup tanpa tujuan dan arah. Hidup itu hanya sekedar hidup. Kalau ditanya hidup, kenapa kamu hidup? Ya, buat apa kamu lahir? Buat apa, saudara? Anda lahir nih, cepat. Ya, 9 bulan 10 hari. Harus nangis bayi itu. Jadi kalau lahir tidak nangis, saudara, katanya harus dipukul-pukul ya, biar nangis. Setelah lahir, Anda mau apa? Tumbuh jadi anak sehat walafiat, ya, wal andong gitu. Setelah itu sekolah, playgroup, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Setelah itu lulus. Setelah itu kerja. Setelah itu apa lagi? Setelah kerja apa? Punya anak, mana 10, 11. Tapi kata-kata jemaat saya, kalau saya tanya berapa pengen punya anak, maksimal 2. Karena berat di ongkos. Itu menunjukkan bahwa memang enggak. Zaman mak-mak kita itu, orang tua kita itu, mereka itu kelihatannya zaman dulu lu enak zaman biyen. Karena anaknya iso 13, 14, saudaraku ya. Istri saya ini mama mertua 13. Papa mertua saya 16. Oh, wah. Jadi orang dulu itu lebih tangguh-tangguh. Banding cah saini. Ketoke si perlenting ya. Mau punya anak berapa? 1, Pak. Loh kok 1 ya. Kan itu belum memenuhi bumi, saya bilang. Siji gitu ya. Nah, jemaatku saya ini 1.300 ya. Siji itu piye itu? Mbok 5 ngono lho Saudara ya. Jadi ben cepet gitu loh, ben gereja kita iso cemban saya bilang ya. Siji ya cuma cejing tok tiap tahun kalau. Itu pun nak nom kabeh, padahal sudah ada sing 100 tahun. Lah 100 tahun hamil piye Saudaraku ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sulit, keadaan sulit. Tetapi mari hari ini kita belajar. Paulus itu memfokuskan diri, saudaraku. Pada apa? Pada hadiah yang sudah disediakan oleh Kristus. Fokus itu, saudaraku, membuat kita itu jauh lebih kuat untuk tidak menyerah di tengah jalan. Dan terus berlari sampai pada garis akhir. Ya. Saudara, kalau Anda lomba lari, saudara, Anda harus fokus ya pada garis finish. Apalagi kalau lomba lari 100 meter itu, sprint. Ya.
Kita harus fokus, saudaraku. Kalaupun lomba maraton, saudara, harus fokus. Ya toh. Walaupun panjang 42 kilo. Jangan mampir beli cilok, saudaraku. Lari gitu toh. Terus kesel. Ono dodol cilok. Pak, cilok pak. Wah, lah kapan tekane, saudaraku. Ya toh. Wah, Anda tekan, wis bubar kabeh. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Fokus. Oleh karena itu, Michael Jordan pernah berkata demikian, seorang pemain NBA yang sangat legenda. Rintangan tidak harus menghentikanmu. Jika Anda menabrak tembok, jangan berbalik dan menyerah. Cari tahu bagaimana cara memanjatnya, melewatinya, atau mengatasinya. Jadi kalau Anda ngadepi masalah besar, tembok besar begitu tuh, jangan terus, oh tembok, ora iso, balik-balik. Nah, semua orang yang ngerti, saudara, ikut tembok. Tapi orang-orang yang never give up, dia akan mencoba mencari jalan. Bagaimana aku bisa menembus tembok ini? Mungkin aku cari jalan lain. Mungkin kalau perlu aku bobol. Ini bukan maling, saudara. Mungkin kita bisa memanjatnya kalau memang itu masih bisa kita panjat. Ada 1001 cara ketika orang-orang fokus. Tapi kalau kita tidak fokus, ada masalah, ada sudah deh, nyerah deh, give up deh, give up. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian lain, Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan 27 yang berkata demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Jadi Paulus itu waktu itu melihat, saudaraku, orang bertanding untuk memperoleh mahkota yang fana, saudaraku. Ya memang kalau Anda lihat Olimpiade Yunani itu kan seperti Kaisar Roma dikasih daun-daun yang ya kemudian akan layu dan lain. Tetapi dikatakan kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menarik. Pelari sudah kita bahas. Paulus menunjukkan satu sosok olahraga yang lain. Yaitu apa, saudaraku? Petinju. Petinju itu dikatakan yang tidak sembarangan memukul. Artinya apa, saudaraku? Yaitu petinju yang memukul secara efektif dan efisien. Efektif itu artinya apa? Menurut KBBI, efektif adalah kata yang memiliki arti ada efeknya atau hasilnya. Hasil yang dimaksud adalah dalam hal ini positif atau dapat dikatakan berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Anda seorang petinju dan Anda memukuli saudaraku akan perut lawanmu, engkau akan kehabisan tenaga dan engkau akan kalah. Karena pukulan itu tidak efektif. Karena petinju-petinju sudah melatih perut mereka untuk dipukuli sedemikian rupa. Karena mereka tahu inilah bagian tubuh mereka yang sebetulnya kalau dipukulin apa. Apa pernah Anda lihat petinju yang begini? Kan selalu begini. Ya kan? Jadi ketika dia melayangkan uppercut, saudaraku, itu efektif. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Anda pernah melihat si leher beton Mike Tyson. Dia itu efektif sekali. Kalau Anda lihat, dia menjadi juara sejati dari 3 kejuaraan, 3 organisasi tinju. WBA, WBO, dan IBF. Dan dia sangat efektif. Kalau Anda lihat, dia pasti mengalahkan lawan-lawannya di bawah 1 ronde, betul? Karena dia mengefektifkan lawannya, pukuli terus saudaraku. Dia mengefektifkan dan terjadi setelah beberapa kali kemenangan yang gilang gemilang, akhirnya dia kalah. Karena apa? Dia tidak lagi bisa mengefektifkan pukulan-pukulannya dan dia harus kalah
ketika ronde sudah sangat jauh. Efisien, memiliki arti cepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu. Tepat guna, saudaraku. Tidak membuang-buang waktu dan tenaga. Saya mau katakan ya, hidup kita ini bukan untuk mengeluh. Kalau Anda hari ini mengeluh karena Anda sakit, maka saya mau katakan hari ini kita akan mengadakan ya, atau ketakutan atau kekhawatiran. Kita akan mengadakan KKR, yaitu apa? Kebaktian, kekhawatiran rohani. Dan semua orang yang sakit akan sembuh. Semua orang yang mungkin merasa ekonominya goncang akan pulih. Orang sembuh saudara, malah lebih cepat sakit dan mati saya bilang. Karena Anda mengeluh, Anda kecewa, Anda diliputi oleh segala sesuatu, kemarahan. Tidak pernah, saudara. Hidup kita itu berharga. Hidup kita itu mulia. Oleh karena itu gunakan waktu baik-baik. Ya. Seperti petinju, saudaraku, kita ini kan juga dibatasi. Petinju kan dibatasi ronde. Hidup kita ini juga dibatasi oleh usia. Jangan sia-siakan hidupmu. Anda tidak pernah, saya mau katakan, bisa hidup 1000 tahun. Walaupun Khairil Anwar pernah berkata, aku ingin hidup 1000 tahun. Tapi saya mau katakan, jangan kamu hidup 1000 tahun. Karena kalau engkau hidup 1000 tahun, datang di kebaktian di Getsemane ini, wes ora ana kancane. Wes mati kabeh. WL Singer wes kabeh bablas, Pak Kiai bablas. Wah, sing tampil sapa? Aku ora ngerti. Wes ora ana kancamu. Sing gaene kowe ngomong-ngomong terus itu lho. Ora ana. Entek. Jangan hidup ya lama-lama. Pengen makan sate babi, sate kambing, tapi apa daya untune entek kabeh. Kawat-kawat jadi kita malah kayak si Blacky, cuma jilati tak. Ora enak saya bilang ya. Lebih baik pulang ke rumah Bapak kalau memang sudah waktunya. Coba wedi. Jangan takut. Ya. Tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Orang ditagih pinjol orang ono. Orang disengeni bose. Ya. Kita menyembah Tuhan, muji Tuhan. Ya. Sak kemenge gitu ya. Gak usah bayar listrik. Karena surga sudah terang dengan sinar wajah Allah sendiri. Jadi saudara yang bingung tiap hari bayar token, ning surga, ojo bayar token saudara. Apalagi meningkatkan daya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita itu dibatasi. Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran, buoyoe. Saya ini sudah diperingatkan banyak orang. Pak Kiarto jangan terlalu atraktif. Bapak iki ya wis sepuh, wis tuwa. Walaupun wajahnya masih baby face. Wis ora ana sing ngomong ya aku dhewe sing ngomong. Adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita itu saudaraku, ya. Wah umurnya berapa? Saya punya jemaat umurnya 100 tahun, tapi ya susah gitu ya toh. Anak-anaknya bilang itu nak ngomong itu Pak diulangi terus. Wong sudah tak kasih makan loh Pak. Ngomongnya durung ya. Nah, sing guyu-guyu itu mungkin punya orang tua semacam itu ya. Ya coba bayangkan saudara ki. Wong dikei mangan ayam goreng capce
ngeki mangan kok tempe terus saudara katane ngene lho iki apa ya karena bagi dia tempe mbek ayam goreng iki padha wae. Jadi aduh saudaraku ya. Hidup kita ini fana, hidup kita ini terbatas. Ya. Itulah kefanaan manusia. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Gunakan waktu ini seperti seorang petinju itu efektif dan efisien. Jangan sekedar kita itu di bawah intimidasi, kita hanya sekedar mengeluh, kecewa, bahkan hati kita sakit dan sebagainya. Bahkan nyalahkan Tuhan, kita tidak lagi punya semangat mengiring Tuhan, setia sama Tuhan. No. Firman Tuhan berkata apa? Efesus 5 ya, ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Perhatikanlah dengan saksama. Alkitab itu kadang-kadang aneh kalau Anda melihat. Ada saksama, ada seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal. Tahu ya bebal itu? Kuandani ora iso. Ngeyelan. Ngeyelan. Tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah itu. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup. Memanfaatkan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bertarunglah dalam kehidupan ini dengan sikap seorang penakluk. Seorang pemenang saudaraku. Dunia sudah terlalu banyak orang-orang yang kalah, orang-orang yang loser. Tapi Alkitab berkata bahwa engkau dan saya adalah orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Dan itu yang diperlukan dunia hari ini. Jangan kita menjadi orang-orang yang sama dengan dunia ini. Jangan menghadapi situasi dengan pola pikir penakut. Seperti yang sudah saya katakan tadi. 10 pengintai, pola pikir mereka penakut. Bahkan sebelum mereka maju perang, mereka berkata, aduh negeri itu memang bagus. Negeri itu makmur. Tapi di sana tinggal orang-orang raksasa. Prajurit-prajurit yang gagah perkasa, kota-kotanya berkubu dan berbenteng sangat kuat. Tidak mungkin kita bisa masuk. Mereka belum perang, tapi mereka sudah kalah. Dalam kehidupan ini, kalau engkau tidak punya pola pikir sebagai seorang penakluk, sebagai seorang pemenang, maka engkau akan digilas oleh zaman ini. Jangankan engkau menjadi terang bagi dunia ini, engkau sendiri akan digilas oleh masalahmu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Joyce Meyer dalam bukunya kalau Anda baca Battlefield of the Mind, saudaraku, peperangan dalam pemikiran kita, dia berkata, kita perlu mengendalikan pikiran kita dan memberinya makan dengan kebenaran firman Tuhan. Jika tidak, pola pikir yang merusak dapat mempengaruhi hidup kita dan merampok kita dari kemenangan, kedamaian dan sukacita. Pikiran ini. Ketika kita pikiran saudaraku, orang bisa tidak tidur ya, walaupun suasana tenang. Tapi suasananya kayak apapun ya, kadang-kadang di tempat saya itu kan jam 4:30 itu paling tidak ada 9 loudspeaker ya, yang berbarengan bunyi saudaraku ya, di berbagai sudut gitu. Tapi aku ya turu terus itu ya, saudaraku. Karena orang aku bendino tangi terus saudaraku ya. Pikiran nih, tenang kan. Tapi sekalipun suasananya tenang, hanya bunyi suara jengkrik, krik, 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 tekak, karena tekak. Ya, kita tidak bisa tidur, karena pikiran kita. Makanya Joyce Meyer berkata, kamu harus kendalikan ini. Kita ini punya Tuhan yang begitu luar biasa. Lihat itu, Tuhan yang menciptakan engkau. Firman Tuhan berkata, pemazmur berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Coba lihat itu. Bagaimana pertolongan Tuhan itu luar biasa. Jacqueline menyanyikan satu lagu ya. Berkali-kali kau. Berkali-kali.
Ustaz. Ya, luar biasa. Percayalah. Tuhan itu berkali-kali dalam sejarah kehidupan kita. Itu menolong kita, menguatkan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Percayalah. Bahkan itu sesuatu yang di luar kendali kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, Martin Luther Jr. King berkata demikian. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Jika kamu tidak bisa terbang, berlarilah. Jika kamu tidak bisa lari, berjalanlah. Jika kamu tidak bisa jalan, merangkaklah. Tetapi apapun yang engkau lakukan, teruslah maju ke depan. Teruslah maju ke depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Saya ingin mengakhiri dengan seorang yang namanya Sion Clark. Sion Clark ini saudaraku, dia menulis, you don't need legs to leave footprint, you need purpose. Kamu tidak memerlukan kaki untuk meninggalkan jejak-jejak kehidupan. Engkau perlu tujuan. Sion Clark ini saudaraku adalah seseorang yang luar biasa. Dia anak Tuhan. Dia adalah pekerjaannya seorang pegulat. Ya. Tapi menarik. Dia pegulat yang tidak punya kaki. Aneh kan? Kalau Anda ke Jepang, gulat Jepang sumo itu, semua itu terletak pada kakinya. Kekuatannya. Jadi kalau sumo itu sudah mulai menjejakkan kaki, jelek begitu saudara. Itu kekuatan yang tidak bisa ditembus apapun. Kecuali oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dia. Tapi ini pegulat, tidak punya kaki. Sion itu dibuang bahkan oleh orang tuanya sendiri kan. Karena dia cacat, tidak punya karena penyakit dia. Itu juga dimiliki oleh beberapa pembicara misalnya dari Australia, Nick Vujicic misalnya. Tapi dia berjuang, dia dibuang, dia di panti asuhan, ya kan. Tapi saya pikir siapa sangka badannya kayak gitu ya toh. Betul-betul itu six pack. Kita kebanyakan perut kita one pack termasuk pembicaranya. Ya. Dan dia berjuang terus. Lihat ya. Dia punya Tuhan. Dan Tuhannya sama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Percayalah apapun yang sedang kau hadapi, yang kau mempercayakan, dan terus kita itu lebih daripada pemenang.